Hai semuanya, nama gue Kenji dan di video ini gue bakal membuat video semacam review atau mungkin juga hands on untuk kalian semua yang pengen punya tempat sampah yang touchless. Jadi sebenarnya ini cuma gimmick-gimmick aja. Sebenarnya kita juga kalau misalkan gak ditutup juga nggak masalah, kita pakai tempat sampahnya, cuma biar kelihatan keren aja. Nah, di sini gue akan memperkenalkan tempat sampah dari Informa yang kemarin itu gue beli dengan harga 250-an, itu dari diskon dari sekitar harga 270 ribuan. Nah, untuk gue cari di Tokopedia harganya kayaknya itu yang paling murah ya, soalnya yang lain itu kayaknya nggak ada juga. Oke, akan gue kasih lihat dulu barangnya seperti apa, dan gue juga sambil megang HP karena gue nggak punya shotgun, jadi pakai mic dari HP aja gitu. Oke, jadi barangnya itu seperti ini. Bentuknya kelihatan kan ya? Ini tempat sampahnya masih bersih ya, jadi makanya gue pegang-pegang gini. Nah, di bagian atasnya tuh kira-kira kayak gini. Nah, ini tuh ada banyak fungsi, ada beberapa fungsi juga dari tempat sampah ini. Sebenarnya tuh yang penting tuh di bagian atasnya aja, yang ini nih. Sisa bawahnya tuh udah nggak penting banget sih. Nih yang bagian ini yang penting nih. Yang bagian ini yang pentingnya. Terus bagian bawah di sini ada semacam penjepit buat plastiknya. Buat plastik yang bakal ditaruh buat tempat sampahnya itu. Dia ngejepitnya dari sini gitu. Oke. Jadi kita akan ngebahas barang yang pentingnya aja, karena yang tempat itunya ya kalian udah tahu lah tempat sampah tuh kayak gimana. Cuma kayaknya ini menurut gue lumayan menarik, makanya gue bikin videonya. Nah, karena menarik makanya gue bikin video. Jadi di bagian belakangnya ini kan ini bakal jadi tempat sampah, arahnya tuh seperti ini. Nah, bagian belakangnya ini ada semacam colokan buat ngecas. Jadi ini dicas ya guys, bukan kayak otomatis dia bakal kayak gini terus, tapi dia bakal harus dicas gitu. Menurut gua akan lebih baik dicas daripada kita harus ganti-ganti baterai. Tapi kalau misalkan kalian gak mau ngecas pakai micro USB, di sini ini pakai colokan micro USB ya. Kalau misalkan kalian gak mau ngecas pakai micro USB, kalian juga bisa ganti baterai di bagian belakangnya dengan baterainya kayaknya baterai khusus ya, gue juga nggak tahu ini baterai apa. Ini bagian belakang ini bisa dibuka nih. Bentar, nah kan bisa dibuka tuh, kelihatan nggak? Ya kelihatan bisa dibuka ya. Terus habis itu bagian belakang nih baterainya nih ya, baterainya yang biru. Terus di bagian sininya itu motornya gitu. Jadi motor buat buka tutupnya. Oke, gue tutup lagi. Oke, udah ditutup dengan baik lagi ya. Jadi di sini ada beberapa fungsi bagaimana cara kita untuk menyalakannya. Nah, di bagian sini tuh ada semacam sensor dan juga indikator nyala matinya, terus sama kebuka tutupnya. Sama sampingnya ini ada on off. Nah, on off ini penentu kalau misalkan kita tuh bisa buka atau enggaknya. Karena kalau misalkan kita nggak pakai on off ini, dia nggak bakal bisa kedetek. Kayak ini kan gue matiin nih, gue gerak-gerak di sini juga nggak bakal kebuka gitu. Nah, jadi caranya tuh ini touchscreen ya. Ini kalian tinggal klik aja, jangan ditekan. Tinggal diklik aja sampai warna hijaunya muncul. Terus kalian bisa geserin tuh. Kalian bisa geserin tangan, geserin benda atau apapun itu yang bentuknya solid atau mungkin yang bisa terdeteksi gerakannya itu, nanti bisa kebuka sama dia otomatis. Atau mungkin ini juga ada deteksi gerakan. Nah, kayak contohnya kalian kalau misalkan nyenggol tempat sampahnya, dia bakal kebuka otomatis. Ya, itu adalah fungsi yang menurut gue itu sangat bagus, karena di saat kita nyenggol kan berarti kita membutuhkan tempat sampah itu dengan untuk membuang sampah. Nah, kayak gini barusan kan gue buka sendiri. Nah, dengan kita nyenggol, kayak contohnya kita nyenggol nih, nah dia kebuka sendiri gitu. Sesimpel itu, kalian cuma kayak tek, udah kebuka sendiri, udah gitu aja. Atau kalau misalkan kalian emang pengen nyentuh tempat sampahnya, tapi kan biasanya juga kalian nggak menyentuh kan kalau misalkan udah kotor. Nah, ya kalian bakal menggunakan cara yang cukup aneh, yaitu diketuk. Kayak kalian mau buka pintu, itu diketuk dulu, ya kan? Jadi ini bisa diketuk ya. Sepertinya sensornya tetap akan sama dengan sensor gerakan, karena dia mendeteksi
gerakan bagian atas ini atau bagian mananya yang kalau misalkan diketok dia bakal kebuka sendiri, dan atau misalkan di bagian sampingnya kalian misalkan nyenggol gitu, ini bakal kebuka sendiri. Atau juga dari sensor yang ada di atas, dan kalau sensor yang ada di atas ini dia bakal mendeteksi dari sekitaran 20 cm-an, jadi nggak bisa jauh-jauh. Tapi kalau kedekatan juga ini bakal nyenggol ke penutupnya ini, dan itu kelemahannya. Tuh, ada durasi waktunya. Terus yang untuk selanjutnya kalian juga bisa pakai manual. Jadi manual itu kalian tinggal tekan aja, nggak usah tekan, maksudnya touchscreen ini ditempelin aja ke bagian on off-nya sekali, terus dia akan buka, dan itu nggak ada timernya. Jadi kalian mau buka sampai kapanpun juga ini akan kebuka, sampai kalian tekan on off-nya lagi baru itu ketutup gitu. Terus untuk kelemahannya ada di bagian sini. Kalau misalkan kalian sensornya lagi di sini, kalian gerakinnya di bagian sini kan, itu kalau misalkan ditutupnya ini kesenggol, dia bakal bukanya tuh nggak bisa sepenuhnya kebuka, tapi bakal kayak setengahnya aja. Kayak contohnya kayak gini tuh, dia bisa tutup lagi, atau mungkin dia cuma bisa kebuka setengah doang. Bentar. Nah, kira-kira seperti ini. Dia akan kebuka hanya setengah doang. Jadi itu adalah kekurangannya, yang itu adalah kekurangan yang cukup aneh menurut gue. Karena sebenarnya dia bisa buka sampai ujung, tapi kenapa dia hanya cuma setengah doang gitu. Terus selanjutnya kalau nutup, anehnya tuh dia nutupnya kayak tuh, nutupnya tuh kayak 2 kali gitu. Kenapa nggak sekali cetok udah gitu? Dia kayak jadi cetok lagi gitu. Oke, kita coba. Tuh, kayak gitu. Oke, kelihatan kan? Ya, udah. Oke, jadi untuk produk yang kali ini udah sampai sini aja, karena gue bikin videonya cuma pengen membahas tempat sampah ini. Barangkali ada yang pengen beli tempat sampah kayak gini juga, karena ini menurut gue ini cukup keren. Dan kalau misalkan kalian pengen beli ya kalian bisa beli di Informa. Bisa di Informa mana aja sih? Kalau gue belinya di Informa Kota Kasablanka ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli bisa datang ke Informa aja, atau mungkin juga dari online kayaknya ada sih. Gue kemarin cek di Tokopedia ada reseller harganya tapi 300.000, enggak 250, tapi kan 250 ini harga diskon dari 270 deh kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan kalian mau beli bisa langsung ke Informa aja, mumpung masih diskon 250. Ini gue cuma mempromosikan aja karena gue belinya di situ. Kalau misalkan gue nge-review barangnya tapi gue nggak ngasih tahu gue belinya di mana, kayak ini review buat apaan gitu. Jadi ya ini menurut gue cukup murah untuk tempat sampah yang seperti ini. Ya sebenarnya agak mahal buat tempat sampah sih itu. Cuma untuk inovasinya menurut gue keren, dan dengan harga yang seperti ini, dengan harga 250.000 itu cukup murah. Dan karena kalau misalkan gue bandingin dari Tokopedia atau di mana-mana gitu, tempat sampah yang bisa buka tutup kayak gini tuh harganya kisaran 300.000-an ke atas. Dan kalau misalkan ada yang lebih murah, gue juga nggak tahu dia fiturnya kayak gimana. Jadi ya segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau misalkan berkenan. Dan terima kasih udah menonton, dan sampai jumpa.